sudah baik, sudah bawa jus panas yang Ibu minta tolong. Jadi kita mulai tadarusnya. Kemarin sudah sampai surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan. Yang mimpin, yuk coba ibu. Siapa Alif? Yuk Alif, jadi temannya siapa lagi? Yang sudah bacanya bagus. Yuk Alif, bareng-bareng yang memimpin di sini. Kalau pemimpin itu di belakang, dari belakang. Alif mau siapa? Sama.
benar-benar memimpin pembacaan bersama. Sekarang kembali Oke, besok siapa yang mau pimpin? Besok putri ya, dua orang gantian. Nah, ibu minta di bawah jismanya sudah mulai banyak bacaannya, ayat-ayatnya sudah mulai yang panjang-panjang, jadi semua bawa. Ya, mau dapat pahala enggak? Baca bareng ya, baca bareng supaya tadi banyak pahala buat kita semua. Mau ya? Abah datang lagi kalau besok yang lakinya ambil kopiah semuanya, bawa kopiah, jadi kita cari pesantren mana, gitu ya. Baik anak-anak ibu semua, sudah fokus sekali, oke, sudah fokus semuanya. Ya, berikut ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Helmi Sidiki. Kepadanya kami buat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, masih ada yang ngobrol. Ada lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Halo, bisa dimulai? Dimulai? Yang kesalahan dulu lah, lawan dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa hilana Allah ya wasi'al karamiyya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa hilana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mu'tamini. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa bilana di hari yang penuh berkah ini. Sekarang hari apa sekarang? Selasa, tanggal 2 April ya, 2 April tahun 2024. Kenapa Ramadan sekarang anak? Kenapa Ramadan? 22 ya? Bulan ya? 22 bisa ini? 21, 22 ya. Yang pertama-tama yang kami muliakan Bapak Ibu Kepala SMP di Mulia, wakil kepala sekolah, pembimbingan guru, operator, serta pesantren Ramadan SMP Budi Mulia. Ini kelas berapa ini? Kelas berapa? 7 ya? Kelas 7 dapat 9 ya? Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari berkah ini, masih bulan Ramadan, kita ditakdirkan ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
berkumpul di sini semata-mata karena takdir kodrat dari Allah, bukan kemauan kita atau bukan kemauan KPU dulu. Jadi ini salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita. Kita ditakdirkan di sini berkumpul mengikuti kegiatan pesantren Ramadan di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang sangat mulia ini. Ya, salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, beberapa hari yang lalu Bapak dihubungi oleh Ibu Tari ya, untuk diminta untuk mengisi kegiatan bersama Ramadan ini, ya, dengan materi itu tentang ibadah totalitas Ramadan 2024 berkualitas iman naik kelas. Ini materi yang cukup kompleks, cukup luas ya. Jadi setelah Bapak mendapatkan materi seperti ini, Bapak pelajari ibadah totalitas Ramadan 2024 berkualitas iman naik kelas. Ini menunjukkan betapa tinggi harapan dari pihak SWOT pada kalian, ya, agar kalian bisa mengikuti ibadah di bulan Ramadan secara totalitas, ya, totalitas, berkualitas, dan iman kalian naik kelas. Jadi harapan dari setelah kalian mengikuti kegiatan pesantren ini, ya, kalian yang pertama bisa beribadah secara totalitas. Tahu nggak maksud totalitas? Beribadah secara totalitas itu artinya beribadah secara apa? Penuh, ya, secara penuh, tidak setengah-setengah, total. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, untuk di sini masuklah kamu, ya, ke dalam agama Islam secara kafah, secara total, ya, jangan setengah-setengah. Kalau udah Islam dengan konsekuensi Islam yang kita anut, berarti kita harus beribadah secara total. Kemudian yang kedua, berkualitas. Ibadah kita berkualitas. Jangan cuma kualitasnya aja banyak, ya, harus berkualitasnya. Apa artinya kualitas badan tapi tidak ada kualitasnya. Yang ketiga apa tujuannya? Imannya naik kelas, artinya imannya bertambah. Nah, sebelum Bapak bicara lebih jauh, anak-anak, agar tujuan dari tema yang diberikan saat ini, kalian harus paham dulu ilmunya, ya. Sama seperti kalian sekolah. Ketika kalian sekolah, kalian ingin naik kelas, apa yang kalian lakukan? Belajar kan? Belajar itu artinya kalian perlu memahami dulu kan? Kalian belajar matematika, berarti kalian ingin paham tentang ilmu matematika. Belajar bahasa Inggris, berarti kalian ingin paham ilmu tentang bahasa Inggris. Kenapa nanti bisa berbicara bahasa Inggris? Ya, sama. Jika kalian ingin beribadah secara total, iman kalian naik kelas, ya. Hal pertama yang harus kalian miliki adalah ilmu. Dalam hal ini ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat. Karena apa? Seseorang, lagi bisa didengarkan. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Jadi sekali lagi dengan adanya pesantren ini, apa yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan bisa membuka satu diri kalian dan nanti kalian bisa beribadah secara total. Ibadahnya benar, ya. Jadi pertama apa? Harus menguasai ilmunya, ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat, tentang wudhu dan sebagainya. Sekarang kita bicara tentang puasa, ya. Mungkin oleh materi sebelumnya sudah pernah disampaikan tentang puasa, ya. Dan ini kan sesuatu yang tidak asing lagi. Jadi puasa itu apa? Puasa adalah cara bahasa artinya apa? Menahan, ya. Itu cara bahasa menahan. Udah itu aja. Secara istilah apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Terus mulai kapan? Mulai terlebih pagi sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau tuh puasa seperti itu, menahan diri. Ketika kamu berpuasa harus tahan emosi, tahan diri kamu. Mulai kapan menahannya? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang pertama. Kemudian nah ini, jadi kuasai dulu ya, kuasai ilmu tentang
pingsan. Ketika kita bicara tentang sholat, puasa itu tentang sholat. Ya, karena seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa disertai dengan ilmu, ya karena apa? Maka ibadahnya apa? Marbudatun. Apa marbudatun? Ditolak. Artinya tidak diterima. Nauzubillah min kan gak enak. Kamu puasa sebulan, kalau udah sampai hari yang ke-22 ya, bonus ya. 22 hari siang gak makan, malam sholat tarawih, ya kan? Mungkin ada yang tahajud, witir, tadarus, tapi nggak diterima, kan nggak enak, ya kan? Kenapa? Sebabnya pertama itu tadi tidak menguasai ilmunya. Nah, oke ya. Jadi kalau puasa itu menguasai ilmunya, tadi sudah mengenai pengertian puasa sudah. Kemudian puasa itu anak-anak, ya, itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan perintah siapa-siapa, langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nyuruh kita puasa, ya, ini Allah. Mana buktinya Pak? Kalau Allah nyuruh kita puasa, itu ada di dalam Quran. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Yang sudah populer nih. Ayat tentang puasa Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal ayatnya? Bunyinya ada apa enggak? Siapa yang hafal? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini udah sangat populer, udah sering lah. Bapak anak kamu sudah hafal nih. Karena itu udah familiar. Udah sering ustaz-ustaz kiai-kiai kalau ceramah tentang puasa masih ayat ini. Ada yang hafal? Oh belum, masih malu ya. Ini sebenarnya sudah hafal nih tulisku nih, tapi mungkin anak-anak masih malu. Ya Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah tentang puasa. Bukti bahwa puasa itu adalah perintah Allah. Jika kamu tidak puasa tanpa ada uzur yang jelas, sama aja kalian ya melanggar perintah Allah, berani pada Allah. Nauzubillah min, dan insyaallah di sini tidak ada. Kecuali ada uzur ya, ada uzur, ada halangan, itu halangan. Apa contohnya? Misalkan kalau perempuan sudah datang bulan, dia nggak puasa nggak apa-apa, menstruasi ya. Yang laki-laki misalkan apa? Kalau dia puasa, misalkan sakit ya, yang dirawat, nggak puasa nggak apa-apa. Itu ada uzur namanya. Kalau tanpa ada uzur nggak puasa, puasa. Itu kita puasa. Bahwa puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini dipanggil oleh Allah, ya. Kita yang berada di sini, yang saat ini berpuasa, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Aku wajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah aku wajibkan pada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi luar biasa anak-anak, bahwa dari ayat itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Satu, apa? Bahwa puasa itu ditujukan bagi orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Makanya di situ ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal muslimatun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, berbanggalah kalian yang hari ini berpuasa. Berarti kalian masih ada iman di dalam diri kalian. Kenapa? Banyak, mohon maaf, di pinggir jalan, ya, banyak di warung-warung kaki pada gelantungan ya, gelantungan. Ya, itu jangan cuma kakinya doang itu di warung-warung ya. Ya kita berhusnuzon aja, mungkin mereka ada uzur. Tapi kalau mereka ada iman, itu sangat sayang. Sangat sayang sekali kalau nggak puasa di bulan suci Ramadan. Itu dasar tentang puasa. Ya, jadi di surat apa tadi? Al-Baqarah. Jadi harus paham tuh ilmunya nih. Ya, ayat 183. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda ya tentang puasa. Nabi juga memerintahkan. Jadi perintah yang ada dari Allah, dari Nabi Muhammad juga memerintahkan. Ada yang tahu hadisnya? Buktinya mana kalau Rasulullah memerintahkan puasa? Halo? Ada yang tahu? Bunyi hadisnya gimana? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
Jambi. Artinya siapa yang tahu? Man shoma Ramadana, siapa orang? Umatku, umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita juga puasa. Man shoma Ramadana, imanan wa ihtisaban. Dia puasanya ya, karena iman pada Allah. Ya, dan mengharap pahala ridho dari Allah. Kemudian Nabi Rasulullah kan, kalau ada orang yang beriman, dia berpuasa karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang seperti itu akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Luar biasa kan? Udah dua tuh dapat ilmu ya. Jadi sekarang udah paham ya? Ya, udah paham tentang puasa itu apa, dasar puasa apa, ada di Quran dan hadis. Kemudian ketika kalian puasa, itu juga ada yang namanya kesunahan dalam puasa. Ada kemakruhan, ada pembatalan. Ya, ini jangan sampai terkecoh ya. Agar puasa yang kita lakukan memberikan dampak. Kalau dalam bahasa agamanya memberikan asar, dampak, efek. Ya, efek bagi kita yang menjalankan puasa. Ya, apa aja sunnah puasa? Ada yang tahu? Ini gampang nih. Sunnah puasa apa aja? Sunnah puasa? Apa? Bukan dia tuh bukan sunnah. Ya, sunnah puasa satu makan sahur. Itu sunnah. Jadi jangan sampai nggak sahur ya. Makan sahur malam hari, ya boleh jam 3, boleh setengah 4. Ya. Kata Nabi apa? Tahassaru, fainna fi sahur barokatun. Ya, sahurlah kamu, wahai umatku, kata Nabi. Ya. Jadi sahur itu perintah Rasul. Sahur. Ya. Karena dalam sahur itu ada berkah. Ya, banyak berkahnya. Contoh yang paling gampang, pernah nggak kamu bangun sahur kesiangan? Pernah nggak? Jujur. Pernah nggak bangun sahur kesiangan? Pada saat kamu bangun sahur kesiangan itu kamu puasa. Bedakan dengan kamu malamnya sahur, makan yang cukup, minum yang cukup. Siang hari puasanya lebih enak mana? Lebih enak mana puasanya? Kalau sahur kan? Itu salah satu bukti kalau saya itu penuh dengan berkah. Ya, walaupun memang sunnah, artinya kalau kamu nggak sahur nggak apa-apa, tapi sangat dianjurkan. Tahu ya, pertama sunnah puasa. Yang kedua apa? Dalam berpuasa itu, sunnahnya mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah ada azan maghrib berkumandang, udah langsung buka, nggak usah ditahan-tahan. Ya, mentang-mentang tadi misalkan sahurnya banyak, dia masih kuat, nanti bukanya setelah taraweh, jangan ya, batalkan dulu. Menjaga berbuka. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga apa? Ketika berpuasa yang disunahkan apa? Berbuka dengan yang manis-manis. Apa tuh? Apa lagi? Apa? Gula pasir. Ya, pokoknya yang manis-manis itu disunahkan ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga. Dalam berbuka disunahkan apa lagi? Memperbanyak sedekah. Ya. Makanya jangan ini kita lihat kan ya di masjid banyak memberikan buka gratis takjil itu kan ya di pinggir jalan ya kan itu memang disunahkan dalam agama kita memperbanyak sedekah. Kemudian apa lagi? Mengakhirkan sahur dan seterusnya itu sunnah puasa. Ada lagi yang namanya hal-hal yang membatalkan. Ketika puasa tuh kalau kamu makan ini maka puasamu akan batal. Contohnya apa? Makan, tapi ada lanjutannya yang makanannya makan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, gimana? Kamu makan nih hari pertama puasa, maklum hari pertama puasa biasanya pagi-pagi bangun dia langsung minum. Ini hari pertama puasa, dia langsung ambil air karena kebiasaan kan ya. Habis 2 gelas, itu batal nggak dia? Apa? Itu namanya rezeki min Allah, rezeki dari Allah. Ya. Tapi pada saat ini gimana? Di tengah minum nih, kamu ingat gimana loh? Langsung di stop, ya. Langsung di stop, ya. Lalu sengaja batal, kalau misalnya nggak batal, makan minum, ya, nah dia yang kedua apa? Yang bikin batal puasa. Apa lagi? Muntah, tapi muntahnya dengan sengaja. Lalu nggak sengaja, nggak batal. Seperti apa contohnya? Kamu lagi puasa mungkin Islam tangannya di apa tuh dimasukin aja di
tenggorokannya itu ya. Sampai muncul rasa mual keluar, itu batal. Tapi kalau kamu nggak sengaja misalnya jalan di pinggir jalan ada bau yang gak enak terus kamu muntah, itu nggak sengaja tuh, ya batal, bersin puasanya. Apalagi harus paham nih, datang menstruasi ya, wanita tuh batal tuh, ya makan aja, tapi makannya harus ngumpet-ngumpet, jangan di depan orang sedang puasa. Apalagi yang orang puasa, hilang akal, kalau hilang akal, gila, emang bisa pak begitu? Bisa aja kemudian terjadi seperti itu ketika dia puasa nih. Nggak usah kita mencari ya, mudah kita nggak sampai di situ ya. Tapi bisa aja kejadian seperti itu. Oleh ulama dicontohkan ketika ada orang berpuasa sampai siang hari, entah ada gangguan apa, tiba-tiba dia gila. Maka siang hari itu puasanya batal. Kemudian apa lagi yang bikin batal? Keluar dari agama Islam, alias murtad, bukan murtador, murtad ya, murtad. Itu nggak batalnya puasanya, ya. Tuh, dia membatalkan puasa. Kemudian yang memakruhkan puasa, nah ini sering terkecoh nih. Makruh puasa itu tidak membatalkan puasa, ya anak ya. Tapi ini bisa mengurangi pahala puasa. Seperti apa contohnya? Yang makruh ketika kamu lakukan dalam berpuasa, apa? Sikat gigi. Sikat gigi juga ada waktunya. Ada waktunya kapan itu dikatakan makruh, kapan itu tidak. Jam berapa sudah dikatakan makruh? Gosok gigi. Ya betul. Pintar ya, siapa namanya? Abi ya, betul ya. Jadi betul ya. Menggosok gigi, ya. Ketika berpuasa setelah lewat dari zuhur itu kita makruh. Kalau sebelum zuhur nggak apa-apa. Asalkan jangan betul ya, bisa batal. Tuh gosok gigi. Kemudian apa lagi? Apa? Oleh-oleh kuping, ya. Oleh-oleh kuping juga nih. Kalau molek, molek ya? Apa bahasa Indonesia molek-molek? Memang begitu ya bahasa Indonesia ya, molek ya. Kalau molek kupingnya cuma di batas permukaan, kan mungkin ada permukaan ya. Ini nggak apa-apa. Kayak bapak udah begini nggak apa-apa. Tapi itu udah sangat dalam, kamu contoh pakai kantong bang, itu makruh. Bahkan ada sebagian ulama yang sampai menghukumi batal. Udah begitu bagaimana pas sikap kita? Udah jadi kerjain, ya, untuk lebih sempurnanya puasa kita. Tidak makruh. Udah berapa tuh? 2 ya. Ada 3 apa lagi yang bikin makruh puasa? Apa? Mobil. Orang-orang hidung juga sama ya. Jangan banyak hidung, jangan banyak mencium aroma parfum, aroma makanan. Misalnya lagi libur nih, ketika sedang libur, ibu kamu sedang masak, kamu senang nyiumin aja itu emang gak batal, tapi itu bisa bikin makruh. Ya, paham ya? Oke, jadi harus dipahami dengan makruh. Nah, kemudian ada hal yang kalau ini satu lagi, kalau gibah, tahu gibah nggak? Apa itu gibah? Gosip ya, gibah. Ingat ini bahasa agamanya gibah. Bahasa Indonesia apa? Gosip. Atau namimah, apa namimah? Tahu nggak namimah? Namimah itu apa? Madu domba. Tahu madu domba? Memprovokasi gitu ya, provokasi ya. Itu juga nggak boleh. Itu bisa merusak pahala puasa. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah sudah bersabda, sudah ngasih warning, sudah ngasih wanti-wanti, sudah memberikan peringatan kepada kita umatnya. Saking sayangnya Rasul sama kita, sampai Rasul bersabda, kami shodimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Kata Nabi apa? Banyak umatku yang berpuasa, siang dia nggak makan, siang dia nggak minum, ya dia tahan dari makan dan minum, malam dia sahur. Tapi tadi apa? Laisa lahu min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya ilal ju' wal atos, kecuali dia hanya menahan
lapar dan haus saja. Jangan sampai seperti itu ya. Itu buat siapa? Buat orang yang puasanya tadi itu. Ketika puasa dia gosip, adu domba, apalagi itu, atau nggak jaga matanya, ya. Lagi puasa, megang HP di pojokan, ketawa sendiri, nonton sendiri, fokus. Ada orang lewat, dia langsung tutup. Nah itu patut dicurigai itu loh, ngapain dia tuh? Itu memang nggak sampai membatalkan puasa, tapi nilainya nanti di sisi Allah, ya. Makanya jaga matanya. Jadi nggak boleh main HP dong Pak, bukan nggak boleh main HP, boleh. Asalkan dipakai buat apa dulu tuh HP, ya. Kalau buat belajar, ya berkaitan dengan pelajaran tidak apa-apa. Terus murotal, misalkan, ya selawatan, apa-apa. Asal jangan, ya kamu paham lah, ya hal-hal yang tidak boleh dilihat. Atau pendengarannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga dan hidungnya, ya. Nah kemudian yang membatalkan puasa apa? Tadi udah ya, ya Pak. Ngabuburit itu sebenarnya nggak ada dasarnya tuh dalam agama kita, ya. Pacaran, emang ada di sini? Di sini emang ada yang lagi pacaran? Pacaran boleh nggak lagi puasa? Pacaran itu nggak ada dasarnya, ya. Nggak boleh, ya. Nggak boleh, kalau udah senang nggak bikin aja, bukannya. Ya, oke. Itu sunnah puasa. Ini harus paham nih sunnah puasa ya. Kemudian kenapa sih kita harus puasa? Emang ada apa? Buat apa kita puasa? Yang jelas puasa itu banyak manfaatnya anak-anak, ya. Di antara hikmah puasa itu adalah satu, melatih kita, ya, agar semakin disiplin, ya. Disiplin, sabar betul, ya. Apa buktinya? Kenapa melatih disiplin? Tahu nggak? Disiplin waktu. Kamu berani nggak? Apa? Kalau sebelum maghrib berkumandang, ada berkumandang, kamu minum, berani nggak? Enggak, berarti kamu disiplin waktu kan? Begitu azan langsung nggak? Langsung. Disiplin waktu. Nah, pagi setelah sahur, ketika sudah imsak, pasti kamu udah siap-siap, ya kan? Entah itu mau ke masjid, ya, sholat jamaah dan sebagainya, kamu disiplin waktu. Itu manfaat puasa. Nanti kita harus disiplin. Yang kedua, apa manfaat puasa? Melatih kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yakin, ya, di sini gak ada yang berani, walaupun guru kalian tidak tahu, orang tua kalian tidak tahu, tapi kamu berani nggak minum? Berani nggak? Enggak. Ketika berwudu nih, berwudu. Pada saat kamu berwudu, berani nggak kamu? Pada berkumur tuh minum air sedikit, berani nggak? Berani nggak? Nggak berani, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Bisa jadi orang tua kamu nggak tahu, orang guru kamu nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Makanya orang yang berpuasa itu, ya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nggak berani melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Begitu ya. Kemudian apa lagi? Manfaat puasa membuat badan kita menjadi sehat. Sehat nggak kalau puasa? Sehat nggak? Sehat, nggak bakal sakit. Apalagi meninggal. Pernah dengar nggak berita di IG, di TV, di TikTok, berita ya, ada orang meninggal gara-gara puasa? Pernah ada nggak? Pernah ada nggak? Halo? Pernah ada nggak? Yang cowok? Pernah dengar nggak? Berita di media massa ya, baik elektronik maupun elektronik, yang menyampaikan, yang memberitakan bahwa ada orang yang meninggal gara-gara puasa. Ada nggak? Nggak ada. Nggak pernah ada dan nggak akan ada. Karena dengan puasa itu kita akan jadi sehat, ya. Kata Rasul begitu loh, karena sumuh kasihu, puasalah kamu, maka kamu akan sehat, ya. Karena apa? Karena halo, mau lanjut gak? Baru 30 menit Bapak bicara, masih 1 jam lagi nih. Kalau kamu makin berisik, Bapak makin lama nih. Aku udah biasa bicara begini, ya. Sampai di mana tuh?
simulasi nanti ya. Puasa kamu akan tetap sehat. Contohnya, perlu kira ini anak-anak ibarat sebuah mesin. Ya. Mesin itu kalau kamu hidupin terus 24 jam, sebulan, setahun, nggak pernah dimatiin, bisa rusak nggak? Sama, perut ini juga sama kalau kamu nggak pernah puasa. Makan lu, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan lagi, besok begitu lagi, terus saja. Bisa rusak nih organ tubuh kamu nanti. Gampang terkena penyakit. Makanya Allah sayang sama kita, dikasih ke kita. Sudah puasa, puasa yang tahunan ya, sebulan sekali itu ada Ramadan. Kemudian ada yang mingguan ya, ada puasa Senin Kamis. Ada lagi puasa apa lagi? Puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa apa namanya itu? Puasa Daud. Macam-macam. Itu sebagai bukti bahwa Allah sayang sama kita. Allah nggak ingin kita sakit. Allah nggak ingin kita rusak. Allah nggak ingin kita terjerumus. Ya makanya Allah kasih kita ibadah yang namanya puasa. Ya akan kita semakin sehat. Itu manfaat puasa. Oke? Untuk puasa udah jelasin anaknya? Udah jelas ya? Oke. Lanjut. Tentang puasa. Nah, kalau tadi sudah tentang puasa, sekarang tentang Ramadannya. Tentang Ramadan nih. Ini kan keistimewaan puasa ya, ilmu tentang puasa. Udah paham nih ilmu tentang puasa. Kalaupun tidak kamu aplikasikan pada Ramadan ini, minimal Ramadan tahun depan kamu udah semakin baik puasanya. Amin ya Bapak. Amin. Tidak ada kata terlambat ya. Kemudian tentang apa keistimewaan Ramadan? Ramadan itu masuk, dia masuk dalam rukun Islam yang keempat, berpuasa ya. Jadi kita ketahui rukun Islam itu ada berapa? 5 ya. Pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan pergi haji. Ini masuk dalam salah satu rukun Islam. Berarti ibadah ini ibadah yang enggak main-main, ibadah yang penting. Ya. Ramadan itu puasa di bulan Ramadan. Ya, itu wajib. Ya. Makanya kalau kamu nggak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur itu berdosa. Ya. Kemudian apa rukunnya ketika berpuasa? Ada 2. Kalau anak-anak jangan sampai nggak paham nih rukun puasa nih. Rukun puasa Ramadan ada berapa? 2. Yang pertama apa? Iya. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan sejak terbit fajar sampai namanya matahari. Karena mau tanya nih sama kalian. Niat itu dibacanya kapan kalau puasa Ramadan? Kapan biasanya? Sebelum subuh? Bisa ya, oke, betul. Setelah maghrib sampai sebelum subuh Isya. Nah, yang kamu baca apa? Biasanya kalau niat puasa? Nawa itu sama Godin. Wadisari, Ramadhani, Haji Sanati. Bacanya biasanya setelah sholat witir kan ya? Mulut kamu ucapin itu nggak? Lisan kamu ucapin itu kan ya? Bersuara kan ya? Kalau cuma bersuara saja, namanya kamu sedang melafazkan niat, bukan sedang niat. Jadi kamu belum niat. Sedangkan kalau puasa Ramadan kamu nggak niat, maka puasanya batal. Ayo gimana nih? Baru tahu kan? Makanya biar ibadah kamu benar nih harus dipahami, serius. Jangan ngobrol. Halo, tes 2. Jadi selama ini kan yang kamu baca gitu ya, nawaitu, Ramadan, bersuara ya? Ahadari, Wadisari, Ramadhani, Haji Sanati, Billahi Ta'ala. Macam cemoan lagi, ya kan? Amin, langsung salaman, berubah. Ketika kamu melafazkan itu anak-anak, murid SMP dimulai Bapak kata, itu namanya kamu sedang melafazkan, bukan sedang niat. Berarti bagaimana apa? Yang benar, ketika lisan kamu mengucapkan itu, hati kamu pun mengucapkan, saya ya Allah, saya ingin puasa Ramadan sekali kata itu aja. Minimal setelah diucapkan, kamu diam sebentar, hati kamu tuh terengket. Kalau enggak, maksudnya mengucapkan juga dalam hati. Ya Allah, saya lihat puasa Ramadan sekali diberikan. Itu udah lihat namanya. Kalau belum ada di hati, berarti kamu belum niat. Baru melafazkan niat.
Terus bagaimana puasa saya Pak? Yang kemarin. Berarti kamu udah niat. Kalau puasa nggak niat, gimana? Ya batal puasanya. Tapi mudah-mudahan kamu termasuk hamba yang dimaafkan karena ketidaktahuan kamu ya. Ketidaktahuan kamu ya. Tapi mudah-mudahan tahun depan mau jangan kayak gitu lagi ya. Ya jangan seperti itu lagi. Niatnya benar. Ini penting ya. Agar iman kamu naik kelas. Ya, jangan sampai tiap tahun puasa begitu aja berrutinitas, tapi tidak memberikan asa, tidak memberikan efek, ya, tidak memberikan manfaat. Alhamdulillah min zalim. Itu tentang bulan Ramadan. Kemudian ada apa lagi di bulan Ramadan? Utamanya di malam Ramadan itu ada apa? Bulan diturunkannya Al-Quran. Ini gak main-main anak-anak yang sangat mulia Ramadan itu, ya. Di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Ya, surat apa yang pertama turun? Masih ingat? Surat Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil alaman insana ma lam ya'lam. Itulah juga ada Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia, ya, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ini satu kemuliaan Al-Qur'an, kemuliaan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi mulia. Kemudian apa lagi? Di bulan Ramadan itu kita disunahkan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu cuma ada di Ramadan aja, ya. Di Ramadan boleh nggak sholat tarawih? Nah, beda sholat tarawih. Kalau sholat witir bisa dilakukan di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau tarawih hanya di bulan suci Ramadan. Waktunya kapan sholat tarawih? Ba'da Isya sampai masa bisa kasih sampai sebelum subuh. Jadi jangan sampai ditinggalkan di sholat tarawih. Ini sangat penting ya. Ketika kamu sibuk nggak bisa berjamaah di masjid misalkan, ya boleh nggak pas saya sholat sendiri di rumah, ya dalam kondisi sibuk misalkan, boleh, ya boleh. Saya habis jalan-jalan pulang malam jam 10 baru sampai rumah, sholat tarawih boleh nggak di rumah sholat tarawih? Boleh. Berapa rakaat? Berapa rakaat sholat tarawih? Berapa rakaat nih? 11. Nggak ada sholat tarawih 11. 11 itu tarawih sama witir. Yang apa tadi apa? Sholat tarawih berapa? 8. Ada yang 20? Yang 20? Nggak ada. Yang berkembang di masyarakat berapa biasanya? Ada yang 23 ya? 23 dan 11, ya. Jangan dipermasalahkan ya. Itu artinya tarawih sama witir. Kalau 8 berarti tarawihnya maaf. Kalau 11 berarti apa? Tarawihnya 8 3. Kalau 23 tarawihnya berapa tuh? 20, witirnya 3. Ngerjainnya berapa? 22 kan ya? 28 salah. Udah paham ya? Itu jangan sampai ditinggalkan, sangat penting. Manfaatnya luar biasa sholat tarawih itu. Tidak kamu temukan di luar Ramadan. Jangan sampai bolong tarawihnya nih. Kemudian ada apa lagi? Ada ini Lailatul Qadar. Pernah dengar kan ya? Apa itu Lailatul Qadar? Apa? Bukan malam Lailatul Qadar. Yang betul apa? Betul revisi nih. Kamu sendiri nyebutnya apa? Sering nyebutnya apa? Malam Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar? Halo. Nah, ya tambah cerdas nih, coba perhatikan perhatikan. Ya. Setelah ikut pesan ini kamu bapak-bapak ya tambah cerdas nih, tambah pintar tentang puasa tentang Ramadan. Ya. Jadi tentang Lailatul Qadar. Yang betul malam Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar? Apa malam Qadar? Ayo. Biasanya kamu nyebutnya apa? Malam Lailatul Qadar. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia malam Qadar.
malam qadar. Mereka masih kamu kan malam qadar ya. Jadi kalau menyebutnya yang benar apa? Malam qadar atau Lailatul Qadar. Ya, dari bahasa ya. Itu udah kebiasaan nggak apa-apa. Cuman kamu harus paham nih ya. Yang betul tuh malam qadar atau Lailatul Qadar. Itu ada apa sih maksudnya? Yang tahu nggak? Kenapa sih mulia? Udah anak? Yang tahu kenapa malam itu mulia? Kenapa? Karena malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Suratnya udah apa kan? Ya? Suratnya udah apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka wa ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saking mulianya malam qadar itu sampai Allah bikin satu surat full, ya, satu surat penuh itu membicarakan tentang malam qadar. Itu nggak main-main, ya. Makanya jangan sampai disia-siakan, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Hah? Kalau kamu apa Lailatul Qadar itu? Terus lama adro, lama Lailatul Qadar. Kalau kamu apa makna itu? Dijawab ala yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam qadar itu khair, lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Lebih bagus. Jadi kalau kamu ibadah di bulan Ramadan, ya, ibadahnya apa aja? Sholat, tarawih, witir, baca Quran, tadarus, apa aja ibadah? Sedekah, berbuat baik kepada orang tua, belajar, macam-macam ya, ibadah. Dan itu bertepatan dengan malam qadar, maka seakan-akan nilainya kamu beribadah selama 1000 bulan. Luar biasa, ya, luar biasa. Makanya jangan disia-siakan kalau bulan Ramadan, ya. Kalau malam jangan banyak tidur, ini ya. Kalau malam jangan banyak tidur. Kalau mau tidur mendingan siang, karena nggak ada. Jadi kalau itu tidurnya siang nggak ada, ya keluarnya pasti malam. Kan malam usahain bangun, hari tarawih. Kalau mau tidur dulu nggak apa-apa sebentar. Nanti jam 12 sudah bangun sampai apa? Sampai sholat. Ya? Kalau kamu malam itu sholat, sholat tahajud, maka catatan pahalanya kamu tahajud selama 1000 bulan. Malam itu kamu baca Quran. Baca Quran cuma 2 ayat misalkan. Malam itu pas malam qadar, maka catatan pahalanya kamu baca Quran yang 2 ayat tadi itu seperti kamu baca Quran selama 1000 bulan. Malam itu kamu apa lagi? Sedekah. Kasih makan, ya. Malam. Maka pahalanya sama seperti kamu sedekah selama 1000 bulan. Luar biasa kan? Malam itu kamu tidur. Malam itu tidur, habis kami tidur. Bangun subuh, siangan, gak sahur. Maka kamu seakan-akan itu selama 1000 bulan. Kalau dikonversi, kamu berapa tahun? Ini tahu nggak? 1000 bulan tuh. Berapa tahun? Kurang lebih 83 atau 84 tahun atau berapa bulan itu, ya. Lumayan. Jadi itulah, ya. Makanya Rasulullah, halo anak-anak, halo, lanjut gak nih? Lanjut gak? Nih, kamu tahu gak kenapa sampai ada malam qadar? Itu yang minta siapa? Yang minta siapa sampai ada malam qadar? Siapa minta? Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, ini nanti sejarahnya sedikit ya. Dan satu riwayat Rasulullah pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap Allah. Halo. Dengar nih. Udah tahu belum sejarahnya malam qadar? Kenapa sampai ada malam qadar nih di bulan Ramadan? Kapan aja ya? Itu Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Rasulullah minta agar
Allah memberikan ganjaran yang lebih pahala untuk umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, kan Rasulullah itu kan Nabi yang terakhir, ya kan? Rasulullah melihat umat-umat Nabi dahulu itu umurnya panjang, ya, panjang, ya, umurnya banyak, ya. Seperti Nabi Adam berapa umurnya? Ada tahu nggak? Ada yang mengatakan sampai 900 tahun Nabi Adam. Nabi itu juga banyak ratusan tahun semuanya itu Nabi. Umatnya juga umurnya panjang-panjang. Otomatis menurut pemikiran Rasulullah kalau umurnya panjang berarti ibadahnya banyak. Nah makanya Rasulullah nggak mau kalau umatnya ini kalah. Rasulullah nggak mau umatnya kalah dalam hal ibadah. Sedangkan umat Rasulullah umurnya panjang nggak? Rasulullah aja umurnya berapa? Berapa usianya sampai wafat Rasulullah? Berapa? 63. Umatnya ya kisaran itu. Ya kalau bukan 3 dan 4. Kadang 50-an. Yang 100-an jarang. Ya, makanya Rasulullah minta agar Allah memberikan itu lipat gandaan pahala. Makanya Allah turunkan malam Qadar. Ya, khusus di bulan Ramadan dan itu khusus untuk kita anak-anak. Untuk kita sebagai bentuk cintanya Rasul pada kita, sebagai bentuk cintanya Allah pada kita itu Allah berikan malam Qadar yang ada hanya di bulan suci Ramadan dan khusus untuk kita umat Islam. Umat lainnya tidak. Ya, sayang. Kalau di biarkan itu saja. Cari banyak ibadah bulan Ramadan. Ya. Kemudian apa lagi? Ada perang badar. Perang badar, ya. Perang badar juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, perang yang sangat dahsyat. Kemudian ada lagi Fathul Makkah. Apa Fathul Makkah? Pembebasan kota Makkah. Kemudian nilai pahala lipat gandakan. Kemudian dosa-dosa diampuni. Ini luar biasa ini bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian bulan yang penuh berkah. Ya. Jadi jangan sia-siakan. Ya. Setelah kamu tahu tentang puasa bagaimana, setelah kamu tahu Ramadan sangat mulia, harapan Bapak ya bisa meningkatkan ibadah kamu. Ya. Oke, lanjut. Next. Nah ini tadi ya. Ini agar puasa kita sempurna nih ya. Jadi agar puasa kita sempurna itu dijaga agar tubuh kita. Ya, jangan cuma mulutnya aja, nggak makan, nggak minum. Ya, makanya dijaga. Kemudian apa lagi? Lisannya dijaga, telinganya dijaga, anggota tubuh ini dijaga. Nah, yang kelima nih, tidak memperbanyak makan. Ya, jadi puasanya jangan puasa balas dendam. Tahu puasa balas dendam? Tahu nggak? Puasa balas dendam itu kita, ya kamu bapak ini sama nih, masih puasanya puasa balas dendam. Maksudnya apa balas dendam pak? Sahurnya banyak, minum banyak sahur tuh, makan banyak. Kemudian siang nggak makan nggak minum. Nah begitu buka, apa aja dimakan. Sore jalanan sampai macet, beli ini beli itu ya, sampai perutnya kekenyangan. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh, tidak disyariatkan dalam agama kita seperti itu ya. Puasa balas dendam begitu buka apa yang nggak boleh ya. Disunahkan makan secukupnya ya, cukup teh misalkan sama kurma atau sama lontong satu misalkan, yang banyak-banyak ya, agar asar atau manfaat puasa bisa kita rasakan ya. Yang kemarin masih banyak makan coba dirubah nanti mulai besok ya. Coba kamu bandingkan, benar gak ucapan Bapak nih? Kemarin mungkin kamu masih balas dendam puasanya misalkan ya, tapi besok coba dirubah. Begitu buka makan secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Ada apa nanti? Ada perubahan apa? Kemudian setelah berbuka timbulkan rasa khauf dan roja, artinya rasa khawatir. Puasanya diterima dan ya, puasanya diterima sama Allah kayak itu. Dalam agama harus ada perasaan seperti itu pada saat berbuka dan ada perasaan raja, ada harapan. Insya Allah puasanya akan diterima. Jadi pertengahan antara itu, antara khauf dan roja. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu pede, puasanya bakal diterima. Atau jangan terlalu pesimis, puasanya bakal diterima. Ya, antara itu antara khauf dan roja. Kemudian, nah ini mungkin ada yang bertanya anak-anak. Ada yang bertanya? Nanti ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini anak-anak kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya, bulan terakhir. Rasulullah mencontohkan kita. Kalau udah 10 hari terakhir, Rasulullah apa?
beliau lebih mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Lebih serius ibadahnya, ya. Ya, kita sekarang sudah masuk 10 hari terakhir, ya. Babak penyisihan udah mulai finish, ya. Jangan sampai kalah. Makanya kalau udah sampai terakhir, jangan sampai banyak meninggalkan sholat tarawih. Jangan sampai banyak main. Justru di 10 hari terakhir itu, ya, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, Al-Qur'annya lebih banyak lagi bacanya, sedekahnya lebih banyak lagi. Bahkan kalau perlu itikaf di masjid, ya, itikaf hidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Dan jangan lupa membayar zakat. Ini penting nih. Udah bayar zakat belum? Udah bayar zakat juga belum? Udah. Berapa sih bayar zakat itu? Kalau ukuran beras berapa liter? Berapa liter? Zakat fitrah berapa liter? Halo, berapa liter? 3 liter. Berapa? 30 liter. Banyak banget. Berapa liter? Kita nggak tahu. 3,5 liter. Nah, itu kalau pakai ukuran liter. Kalau pakai ukuran kilo, 2 kilo. Pas 2 kilo. Berapa? Yang lebih aman jangan 2,5, 2,8 kilo. Dan itu lupa makanan pokok, ya, berupa beras. Kalau ada pakai uang nggak apa-apa, tapi uangnya seharga beras. Tanya orang tua kamu di rumah, manggilnya apa? Ibu apa mama? Kalau bapak, ya mama ya. Mama, biasanya mama kalau masak untuk keluarga pakai beras yang harga per berapa? Misalkan harga per liternya 17.000. 17.000 itu beras yang itu yang harus dipakai untuk zakat. Jangan sampai kurang. Biasanya masak pakai beras yang 17.000 misalkan. Tapi ketika zakat dicari harga yang murah, di bawahnya nggak boleh. Kalau lebih boleh nggak? Boleh. Ya, misalkan biasanya orang tua kamu zakat kita makan nasi, kalau beras ya, makan nasi pakai beras yang harganya 17.000. Tapi kamu bayar zakatnya harga beras ya berapa? 18.000 itu boleh, ya. Lebih mahal lebih baik, ya. Terus kapan bayarnya? Zakat kita kapan bayarnya? Mulai awal Ramadan. Kalau lupa mazhab Syafi'i, ya, itu mulai 1 Ramadan nggak boleh bayar zakat fitrah. Sampai kapan terakhir? Sampai kapan terakhir bayar zakat fitrah? Sampai Idul Fitri. Ya, oke, Idul Fitri sampai Idul Fitri di mananya? Pas kapan itu masih bolehnya? Dikatakan masih boleh pas kapan Idul Fitri? Kapan? Sebelum subuh. Boleh sebelum subuh. Sebelum khotib, kau khotib nggak? Yang ceramah tuh kalau Idul Fitri ada ceramah. Sebelum si khotib tuh naik mimbar, naik apa mimbar? Podium ya. Sebelum khotib itu naik mimbar masih boleh. Jadi habis subuh masih boleh, tapi bapak sarankan jangan, karena khawatir nggak buru nanti pagi-pagi katanya kamu kesiangan, ya kan? Lo bayar zakat, mau bilang jali. Ya, kalau ada seperti itu tuh sangat rugi, ya. Kalau ada orang puasa Ramadan dia nggak bayar zakat, kata Nabi apa? Maka pahala puasa itu mu'alaqun baina samai wal ardi. Ya, apa tuh artinya tuh? Halo, apa artinya tuh? Kalau ada orang Islam dia puasa Ramadan 30 hari full, tarawih full, tahajud full, Quran hatam, jangan full, ya. Tapi dia nggak bayar zakat, gimana tuh pahalanya? Ada apa? Mu'alaqun baina samai wal ardi, dia menggantung-gantung, menggantung-gantung baina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Rugi dong, ya kan? Rugi dong, udah puasa capek-capek dapat pahala. Nah, makanya jangan sampai nggak bayar zakat fitrah, dan itu susah nyari gantinya, susah dari penggantinya. Maksudnya apa Pak? Misalkan kalau ada orang Islam
di bulan puasa dia nggak puasa karena misalkan menstruasi, dia bisa ganti nanti di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi yang perempuan ya, yang laki-laki misalkan yang puasa sakit terus dia nggak kuat ya nggak puasa, nanti ganti gitu. Tapi kalau zakat susah dari gantinya, walaupun dia bayar beras berapa ratus liter juga susah, nggak bisa. Makanya ini apa satu pesan yang sampai hari ini belum bayar zakat, bayar zakat ya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Di sekolah kan juga zakat ya, zakat juga ya, dia bayar zakat, jangan sampai nggak bayar zakat ya. Udah mana bayar zakat di mana? Di sekolah ya, zakat sekolah. Tahu lihatnya, lapat lihatnya, tahu lapat lihatnya gimana? Kalau itu sama Godin, itu puasa. Kalau itu sama Godin, saya puasa besok. Kalau zakat gimana zakat? Nama itu Ukhija zakat al-fitri al-masih ilahi Allah. Saya lihat bayar zakat untuk saya karena Allah bayar zakat. Aku sini ya. Dengan harapan kalau kita sudah puasa sebulan penuh, sudah tadarus, sudah infak, sudah zakat, maka kita nanti bisa lebaran Idul Fitri, kembali ke Fitri, bukan kembali ke anak-anaknya Fitri, bukan ya, kembali ke Fitri, kembali suci lagi. Karena memang ceritanya kita itu anak-anak ya, yang Bapak banggakan, kita ini dilahirkan ke dunia suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa, ya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua ya bayi yang dilahirkan ke dunia ini bersih, suci, gak ada dosanya, ya. Mau nggak kamu gak ada dosanya? Mau ya. Makanya dengan berpuasa yang baik, yang benar, tahu ilmunya, ya. Ya, bisa lebaran Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali suci lagi. Berarti dosa-dosa kita sudah diampuni. Kalau pahalanya gimana? Pahalanya kan kita ada. Enak gak tuh? Enak gak? Pahala nggak dihapus, cuma dosanya aja yang dihapus. Kalau orang atau anak yang ibadahnya benar, maka tadi pertama apa? Pakai ilmu. Kalau udah paham ya, bisa beribadah dengan totalitas ya, dan imannya bisa naik nanti. Ya, ya minimal mulai saat ini dan sampai Ramadan tahun depan sudah bisa ditingkatkan ibadahnya. Ya, jangan sama lagi. Ya, jangan sama lagi. Kalau sama, beli. Ya, lanjut. Nah, yang terpenting adalah banyak berdoa. Yang mana apapun itu hanya atas berkat doa dari kita. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, banyak ilmu saya sehingga saya bisa beribadah lagi di Ramadan tahun depan. Ya Allah, terimalah ibadah saya. Mungkin ibadah kemana? Ya, kita nggak boleh sombong. Ya, kita nggak boleh sombong. Kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita saja. Ya, banyak-banyaklah berdoa. Apalagi di malam-malam sebelum tahun ini. Ya, banyak doa kepada Allah. Ya, karena walaupun nanti kata Rasul kan kita umat pada akhirnya kita semuanya masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga nggak? Kita ini ya seperti yang pernah disampaikan Rasul, umat Nabi Muhammad itu semuanya nanti insya Allah akan masuk surga. Cuma ada tingkatan surganya. Kemudian dibersihin dulu bagi yang ada nodanya. Apa nodanya? Dosa yang belum sempat diobati, yang belum sempat istighfar, yang belum sempat minta ampun. Ya, makanya mumpung masih sehat, kalian sekarang ya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah di bulan Ramadan ini ya, patut kalian syukuri. Ya, patut disyukuri. Gimana cara mensyukurinya? Dengan banyak berdoa, banyak belajar ya, karena kita tidak bisa beribadah dengan maksimal ya kalau tidak berdoa dan tidak belajar memahami ilmu itu tentang ibadah itu. Jangan sampai seperti tadi ya, kalau ada orang yang beribadah tidak sesuai dengan ilmu,
Maka ibadahnya mabudah itu jangan seperti itu. Makanya jangan pernah putus asa untuk terus menimba ilmu, ya. Menimba ilmu itu hukumnya wajib, ya. Kamu sholat, maka cara mencari ilmu untuk sholat itu wajib. Kamu kemudian puasa, maka belajar untuk, ya, bisa beribadah puasa dengan baik, ilmunya bagaimana, jadi wajib. Kamu zakat fitrah, ya. Kamu zakat kan ya, maka belajar tentang zakat itu wajib, ya. Makanya kenapa banyak orang belajar dan jangan putus asa. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh dulu ya. Tadi yang ada di video ya. Tadi yang ada ya. Apa ya? Ganti puasa Ramadan digabung dengan Senin Kamis. Ada lagi? Kita dulu apa? Kamu dulu. Ganti puasa Ramadan digabung dengan Senin Kamis. Yang ditanyakan? Maka kita makanan pokok dengan masing-masing. Maka saya ingin ini. Boleh tambah lagi kan? Apa lagi? Ada pertanyaannya? Coba dengarkan kita anak ya. Coba dengarkan yang lain, coba dengarkan. Jangan susah-susah. Belum makan. Jadi ada zakat fitrah dari pemerintah itu 45.000 rupiah. Tapi kalau yang dari negara, maka itu sudah kita sah asalnya dengan pembayaran zakat tersebut. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Coba sebelum kamu jawab, semuanya tenang. Tadi diberikan dengan ilmu. Modal tenang. Jangan sampai kamu nggak paham ya. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Niatkan kamu kesini
dalam rangka talabul ilmi. Kalau kamu kesini dalam rangka talabul ilmi mencari ilmu, maka duduknya kamu, usaha nafas kamu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Oke, silakan ya. Tadi pertanyaan pertama dari Karya Chandra. Dia bertanya cara mengkodok puasa Ramadan digabung dengan hari Kamis. Ya, oke. Kodok puasa itu artinya kita mengganti puasa kita. Karena puasa itu wajib hutang. Yang perempuan ketika menstruasi nggak puasa, nanti wajib ganti di bulan Ramadan. Yang laki-laki misalkan sakit dirawat nggak puasa, maka ganti kodok namanya. Yang ibu hamil kalau tahu kandungannya berbahaya gimana? Kodok plus fidyah itu dua pembahasan ya. Ibu menyusui yang punya bayi, dia kan nggak puasa tuh. Khawatir nanti kalau puasa produksi asinya makin menipis, bayinya kurus sakit, udah mendingan nggak usah puasa. Maka nanti dua Ramadan dia apa? Kodok dan bayar fidyah. Nah, pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkodoknya, boleh jadi gabung dengan puasa Senin Kamis? Bapak jawab boleh. Niatnya niat kodok Ramadan. Jadi karena itu wajib ya. Jadi puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa kodok, ada puasa kifarat. Kalau puasa wajib itu niatnya pada malam hari. Malam hari kamu udah puasa niat loh, bisa sampai sebelum subuh ya. Dengan niat Allah saya puasa pada Ramadan tahun lalu mulai pahala kita. Tapi saya kerjanya buat hari Kamis Pak, maka dapat dua pahala. Pahala kamu kodok dan pahala Senin Kamis. Gitu. Ya, jangan niatnya Senin Kamis. Kalau kamu niat Senin Kamis, nggak dapat pahala kodok. Tapi kalau niatnya kodok, dapat pahala Senin Kamis. Paham ya? Oke. Ada lagi? Paham nih yang kodok-kodok nih ya? Kalau fidyah tadi gimana? Kalau fidyah itu kamu memberi makan satu orang miskin, beras 1 liter, 1 mud, berat mud. 1 mud itu 1 liter, kamu ambil segenggam, sisanya itu 1 mud. Tapi mendingan 1 liter aja lah, ya. 1 liter, cari 1 liter. Kalau ibu hamil tadi, dia 30 hari, selama Ramadan dia nggak puasa full, maka nanti yang bisa bakal Ramadan dia bayar itu kodoknya. Nah, bayaran mudnya kapan? Boleh saat itu juga, sehari 1 mud. Kalau ribet, boleh digabung, ya, seminggu sekali. Dan 7 mud, 7 liter, kasih kepada fakir miskin. Tapi kalau bisa, kasih juga uangnya, kan kasihan dia beras doang. Dan dia masaknya gasnya, lalunya, walaupun uang itu tidak disyariatkan, ya. Itu jelas ya? Apa? Tadi makanan pokoknya jangan pindah itu anak-anak. Ini jangan itu ada dua, ya ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal nanti banyak bawahnya tuh, ya di pertanyaan pertanyaan banyak, profesi banyak. Kalau zakat fitrah itu, ya zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan, ya dengan menggunakan makanan pokok penduduk setempat. Kita makan pokok kita apa? Makan apa? Nasi ya, nasi dari beras. Nah berasnya berapa? Itu udah diatur 3,5 liter. Atau kalau kita 2,8 kilo, kita seperti itu. Kalau ada daerah yang makan pokoknya sama, nggak boleh. Ya, dikonversi, ya, kemudian beras tadi, ya, itu makan pokok. Di mazhab kita Syafi'i. Oke? Ada lagi? Oh ya, silakan. 45.000 ya? Jadi gini, halo anak-anak. Bicara zakat, ya bicara zakat, kita terutama yang kamu pahami itu satu ukurannya adalah makanan pokok, ya makanan pokok penduduk setempat. Karena kita di sini makanannya nasi, berarti kita pakai beras. Satu itu yang paham ya. Yang kedua, ukurannya 3,5 liter atau 2,8
kilogram. Nah, bagaimana kalau dikonversi dengan uang? Ya tinggal dihitung aja. Kalau kamu di rumah orang tua kamu nih biasa masak pakai nasi beras yang harganya 17.000, tinggal dikali aja berapa. Nah, kalau di pemerintah itu ngambil global aja bu, ambil global daya. Tapi untuk kehati-hatian kita yang tahu. Misalnya setelah kita hitung-hitung, kita biasa orang tua kita nih beli beras yang paling mahal, yang 25.000 misalnya kalau ada, itu 25.000. Berarti kan kalau 3 setengah dapat tuh 25, 75, berapa? 100 ya? Hampir 100, berarti jangan 45. Kamu berjalan, walaupun dari pemerintah ada 45, kamu jangan 45. Karena kamu sendiri yang tahu kan, biasanya saya beli berasnya sudah segitu. Kalau pemerintah biasanya ngambil ukuran standar orang beli beras, gitu. Ya, yang gue tahu kalian tanya orang-orang biasanya masak pakai beras ya berapa per liternya. Lebih gak apa-apa, kurang jangan. Biasa masak pakai beras yang 17.000. Kamu jangan yang 18.000 itu bagus. Tapi jangan yang 16.000. Jangan ya. Karena nanti kurang. Kalau kurang bagaimana? Biasa. Kalau biasa kan di pahala-pahalanya mau alatnya banyak sampai luar arti. Dan gimana juga sampai pada orang. Mau bilang gimana kita udah capek, ya kan? Sahur, nggak makan, nggak minum. Tapi ya sampai pada orang mau dibilang. Ya. Makanya untuk ukuran zakat yang lebih tahu kalian berapa biasa makan masak biasanya, saya berapa itu dikalikan 3,5 lebih kan nggak apa-apa. Kalau lebih bagaimana Pak? Kelebihannya itu nanti yang punya sodako, ya sodako jadi sodako buat kalian. Kalau enggak, nggak diterima. Ini itu kan kurang lebih itu lebih, ya kurang lebih. Ibu akan memberikan pertanyaan, kalian menjawab pertanyaan di kertas tersebut dan kemudian kumpulkan di petugas OSIS kemarin. Ya nanti Ibu sebutkan. Ibu beri waktu, tadi sudah jam, ya sudah 11:16, maka Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan Ibu. 1. Oke, dengarkan pertanyaan di kertas yang tadi juga. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan 3 keistimewaan bulan Ramadan. Pertanyaan kedua, nah, boleh sebutkan 3 keistimewaan bulan Ramadan. Pertanyaan kedua, apa yang akan kalian lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ya, pertanyaan kedua, apa yang akan kalian lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 keistimewaan bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Helmi. Pertanyaan kedua, sudah dijelaskan tadi 10 hari terakhir, apa yang akan kalian rencanakan untuk dilakukan di 10 hari terakhir. Silakan Ibu beri waktu 15 menit, 5 menit berarti sampai dengan 11:20. Masih saya bertugas kemarin 971 82 Rifki 83 Dinda. Dia nggak ada, berarti diganti sama Kairan ya. Oke, baris jadi sesuai ya, jadi biar tak tukar. Jadi nggak ini lagi dari 71 sampai tugasnya. Jangan lupa besok pagi
besok pagi 6.30 sudah di aula.